Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya Hamda Falak Asyabani, kelas 12 IPS 1 akan menjelaskan tentang konflik Peru dan Ekuador. Oke, apa yang akan kita bahas yaitu ada latar belakang konflik Peru dan Ekuador, kronologi konflik dan penyelesaian konflik Peru dan Ekuador. Nah, teman-teman, sekarang lanjut ke latar belakang. Akar dari perang Ekuador dan Peru bisa ditelusuri sejak tahun 1830, tahun di mana negara Gran Colombia mengalami pembubaran. Ekuador muncul sebagai salah satu negara pecahannya. Tidak lama, seusai merdeka, Ekuador langsung terlibat sengketa wilayah dengan Peru. Menurut klaim Ekuador, seperti yang diatur dalam protokol Pedemonte Mosquera, wilayah sebelah timur Ekuador membentang hingga sisi utara Sungai Maranon, bagian barat yaitu Sungai Amazon. Kendati wilayah Ekuador berbatasan dengan laut, Ekuador membutuhkan akses langsung ke Samudra Atlantik karena samudra tersebut berbatasan langsung dengan benua Eropa yang pada masa itu merupakan partner dagang penting negara-negara Amerika Latin. Dari segi geografis, Sungai Maranon dan Sungai Amazon adalah jalur akses termudah bagi Ekuador untuk menuju Samudra Atlantik. Namun masalah sengketa perbatasan antara Ekuador dengan Peru masih tetap belum terselesaikan. Peta Ekuador beserta wilayah sengketanya puluhan tahun berlalu. Masalah sengketa wilayah antara Ekuador dan Peru masih belum reda. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, perwakilan kedua negara sebenarnya sempat beberapa kali melakukan perundingan di Washington, Amerika Serikat sejak tahun 1936. Oke, kita lanjut ke terjadinya konflik Peru. Yang pertama yaitu ada konflik militer Ekuador dan Peru, dilanjut dengan Protokol Rio dan Perang Pakuisa. Terjadinya konflik Peru, ada dua versi klaim yang berbeda mengenai Perang Zarumilla dimulai. Menurut klaim pihak Peru, pasukan Ekuador menerobos masuk ke wilayah sengketa yang dijaga oleh pasukan Peru. Namun, kalau menurut klaim pihak Ekuador, pasukan mereka yang sedang berpatroli diserang duluan oleh pasukan Peru, kemudian terpaksa melakukan pengejaran. Ekuador juga mengklaim kalau pihaknya hanya sekedar membela diri. Peru sengaja memancing insiden supaya punya alasan untuk melakukan invasi total ke wilayah Ekuador. Di luar klaim versi siapa yang bisa dipercaya, peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 Juli tersebut sekaligus menjadi penanda dimulainya Perang Zarumilla. Pasukan Peru yang berkekuatan belasan ribu personil didukung oleh kendaraan berat menyemut ke wilayah Ekuador. Sehari kemudian, giliran pesawat-pesawat Peru yang unjuk gigi dengan cara menjatuhkan bom-bom ke Guabilo, Ekuador Barat Daya. Sesudah itu, pesawat-pesawat Peru terus membombardir lokasi-lokasi di Ekuador. Pasukan Ekuador di lain pihak kesulitan untuk membalas karena mereka tidak memiliki pesawat tempur dan tidak memiliki cukup senjata anti pesawat yang cukup. Saat perang di darat terus berkecamuk, kontak senjata juga terjadi di laut pada tanggal 23 Juli 1941. Pasukan laut Ekuador yang hanya berupa kapal meriam kecil berhadapan dengan kapal perusak milik Peru di Zambeli. Oke, teman-teman, setelah kita mengklaim Perang Zarumilla penanda yaitu mulainya Ekuador dan Peru, kita lanjut ke Protokol Rio. Protokol Rio pada tahun 1942 dengan difasilitasi oleh Argentina, Brazil, Chili, dan Amerika Serikat, perwakilan Ekuador dan Peru menandatangani perjanjian damai yang dikenal sebagai Protokol Rio, di mana protokol tersebut diambil dari kota Rio de Janeiro di Brazil. Berdasarkan perjanjian ini, pasukan Peru harus ditarik mundur dari Ekuador. Kita lanjut ke
Perang Pakuisa pada bulan Januari 1981. Pasukan Ekuador menerobos masuk ke wilayah timur Cordillera de Condor yang saat itu masih berstatus sebagai wilayah sengketa. Sesampainya di sana, pasukan Ekuador lalu membentuk 3 garnison atau basis militer untuk mempertegas klaimnya kalau wilayah yang mereka masuki ada wilayah sah miliknya. Ekuador menyebut garnison terjauhnya dengan nama Pakuisa. Tanggal 19 sampai 11 Januari 1995, pasukan Ekuador dan Peru terlihat baku tembak di dekat sungai Cenepa. Pasalnya, pada tanggal 26 Januari 1995, helikopter tempur Ekuador secara tiba-tiba menyerang pos militer yang terletak 4 km dari garis perbatasan, sekaligus memantik pecahnya perang Cenepa. Walaupun di atas kertas militer Peru nampaknya lebih superior jika dibandingkan dengan Ekuador, militer Peru sebenarnya tengah berada dalam kondisi melemah. Di lain pihak, Ekuador memiliki keunggulan dalam hal posisi pangkalan militer yang mereka berada di dataran tinggi ataupun baiknya kondisi di jalan raya yang mereka gunakan untuk mengirim pasukan. Oke, dalam serangan tersebut, mereka berhasil menduduki 3 pangkalan militer milik Ekuador. Namun kali ini serangan mereka berhasil dibendung oleh militer Ekuador. Pesawat Kefir milik Angkatan Udara Ekuador. Ekuador lantas menanggapinya dengan cara menerbangkan armada pesawat Mirage dan Kefir miliknya. Itulah perang Pakuisa secara singkat. Teman-teman, selanjutnya ke penyelesaian konflik antara Ekuador dan Peru. Hasilnya, saat pasukan udara Ekuador berpapasan dengan pesawat-pesawat Peru, mereka berhasil menembak jatuh 2 pesawat Su-22M milik Peru. Di luar Ekuador dan Peru, negara-negara yang dulu menjadi fasilitator dalam protokol Rio juga meminta Ekuador dan Peru untuk segera melakukan gencatan senjata. Tahun 1995, negara-negara fasilitator protokol Rio mengirimkan kontingennya untuk mengawasi penarikan mundur tentara Ekuador dan Peru dari garis depan. Lalu sejak tahun 1996, perwakilan Ekuador dan Peru beberapa kali melakukan pertemuan untuk menyelesaikan masalah perbatasan di antara keduanya. Hasilnya, pada bulan Oktober 1998, Ekuador sepakat untuk mengakui klaim Peru wilayah sengketa sebagai gantinya. Ekuador memiliki hak atas wilayah Tuwintza yang semasa perang Cenepa menjadi arena pertempuran yang sengit. Itulah teman-teman penyelesaian konflik Ekuador dan Peru secara singkat. Oke teman-teman, kita berada di akhir penghujung video antara konflik Peru dan Ekuador. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan video pembelajaran yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamda, pamit undur diri. Cabut.